Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, saya Sari Hasnah Dewi. Saya akan memandu podcast ini dengan episode ini dengan tema 30 tahun Netron berkarya From Nothing to Something. Rangkaian podcast ini adalah kerjasama dari Deputi Fasilitas Riset dan Inovasi dengan Pusat Riset Teknologi Radiasi dan Analisis Nuklir. Bersama saya telah hadir narasumber kita, yaitu Mbak Arum Patriati. Beliau adalah peneliti di Fasilitas Hamburan Neutron, Small Angel Neutron Scattering. Selamat datang Mbak Arum. Terima kasih Mbak Sari atas undangannya. Gimana kabarnya Mbak Arum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Mbak Arum, udah siap di podcast hari ini ya? Insya Allah. Iya Mbak Arum nih, kita kan temanya 30 tahun Netron berkarya ya. Mbak Arum sendiri adalah peneliti di Small Angel Neutron Scattering. Nah, orang kan belum tahu nih apa sih Small Angel Neutron Scattering ini. Coba Mbak di ini. Oke, sebelumnya kita singkat aja nih daripada panjang. Small Angle Neutron Scattering itu biasa kita sebut sebagai SANS gitu ya. Nah, SANS ini sebenarnya cuma sebuah instrumen gitu kan. Kita bayangin aja sebuah alat karakterisasi yang dia dipakai untuk melihat benda yang kecil gitu. Kalau kita melihat benda yang besar seperti cangkir ini kan kita tidak perlu memakai instrumen ya, tidak perlu memakai alat gitu. Tapi kalau untuk melihat benda yang kecil itu kan kita memakai instrumen, seperti misalnya kalau misalkan kita mau melihat bakteri, kita pakai mikroskop. Nah, untuk melihat benda yang lebih kecil dari bakteri ini apa? Salah satunya dengan SANS gitu. Jadi kalau bahasa yang lebih ilmiah sedikit itu, SANS adalah alat karakterisasi untuk melihat bentuk, ukuran partikel dalam skala nanometer. Ini seperti itu. Berarti ini ya Mbak, sama kayak mikroskop tapi lebih kecil lagi gitu ya? Kalau mikroskop optik dia kan paling mikrometer ya, tapi kalau SANS itu lebih ke nanometer gitu. Cuman memang bedanya kalau mikroskop yang seperti mikroskop elektron itu juga bisa nanometer, cuman bedanya memang kalau SANS ini memakai neutron. Jadi nanti informasi yang diberikan itu sedikit berbeda gitu. Jadi saling melengkapi antara mikroskopi dengan SANS. Contoh bahan yang dilihat itu seperti apa Mbak Arum? Kalau bahan-bahannya itu segala bahan yang dalam skala nanometer itu bisa dilihat dengan SANS. Ini misalnya protein gitu. Proteinnya itu bisa berupa protein dari hewan, bisa protein dari virus, bisa protein dari bakteri, ataupun protein manusia sendiri juga bisa diamati dengan SANS. Atau kalau tidak, misalnya ada suatu bahan material berpori dan pori-porinya itu ukurannya nanometer, nah kita bisa juga tuh amati dengan SANS. Pori-pori berarti dari bahan absorber ya misalnya? Misalnya bahan absorber, bahan katalis, materi-materi berpori itu bisa kita lihat dengan SANS. Nah Mbak, selama ini nih Netron beroperasi, apakah aplikasi yang bisa dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar gitu Mbak? Penelitian apa yang sudah established mungkin Mbak? Kalau aplikasi secara langsung ke masyarakat mungkin bisa dibilang tidak gitu ya, karena memang SANS ini alat yang lebih memberikan informasi untuk ilmu dasar begitu. Jadi misalnya nih kita melihat bagaimana sifat protein. Sifat protein ini dalam suhu tertentu, dengan perubahan suhu atau dengan perubahan pH itu bentuknya seperti apa nih, apakah dia stabil atau tidak proteinnya. Nah, kemudian informasi itu kita bisa berikan kepada teman-teman peneliti lain misalnya di bidang farmasi untuk kemudian memformulasikan obat berdasarkan protein yang sifatnya seperti itu tadi gitu. Atau kalau misalkan tadi material berpori gitu ya, kita kasih informasi nih dengan SANS gitu bahwa porinya tuh ukurannya sekian nanometer, kemudian susunan pori dalam materialnya itu bentuknya misalnya kubik atau bentuknya heksagonal atau mungkin bentuknya seperti sarang tawon gitu. Nah, kemudian teman-teman peneliti di bidang material, maka mereka akan mengaplikasikan gitu.
material berpori dengan struktur yang seperti ini nih cocok untuk katalis misalnya, atau cocok untuk absorber. Nah mungkin seperti itu. Jadi kita memberikan informasi yang lebih ke ilmu dasar gitu, jadi fundamental science gitu. Iya benar. Nah ini tadi kan Mbak Arum menyebutkan tadi protein ya. Protein berarti bisa untuk penelitian virus ya Mbak ya. Ini kayak seperti antivirus atau vaksin gitu. Oh seperti itu Mbak? Ya, jadi salah satu misalnya ya yang paling kemarin sempat booming di dunia gitu kan tentang COVID-19 gitu kan. Nah seluruh dunia itu kan berlomba-lomba bagaimana mengatasi virus ini gitu. Salah satunya adalah dengan vaksin gitu. Nah kalau salah satu pabrikan vaksin itu kan ada yang namanya Pfizer gitu ya. Iya. Mohon maaf ini bisa sebutkan ya. Kemudian kalau Pfizer itu memakai teknologi SANS gitu dengan vaksinnya. Jadi bagaimana mengungkung zat yang akan jadi vaksin itu, kalau mereka kan pakai mRNA nih. Nah, kemudian dikungkung dengan suatu lipid gitu kan, suatu senyawa yang bisa mengungkung zat ini sehingga dia stabil ketika masuk ke dalam tubuh gitu. Kemudian nanti terbuka pada pada tempat tertentu di dalam tubuh. Nah itu dilihatnya dengan SANS gitu. Ini pengungkungnya nih stabilnya di pH berapa gitu, suhu berapa gitu. Mungkin seperti itu. Berarti ini ya risetnya percobaan in situ juga bisa gitu ya. Nah justru keunggulan dari SANS itu sendiri dibandingkan dengan mikroskopi adalah in situnya. Kalau mikroskopi kan kita lebih keunggulannya kita lebih bisa melihat gambar dalam skala nanometer secara langsung begitu ya, foto gitu. Tapi mereka tidak bisa in situ gitu. Nah, kalau di SANS kita tidak bisa mendapatkan gambaran foto partikel yang ukuran kecil, tapi kita bisa mengetahui informasinya secara in situ gitu. Jadi misalkan nih dalam suhu dinaikin atau diturunin gitu, pH-nya juga diubah-ubah, nih stabil apa enggak nih senyawanya, pengungkungnya gitu, atau proteinnya tadi gitu. Seperti itu sih keunggulan dari SANS ini. Tadi kan Mbak Arum tadi menyebutkan ada Pfizer menggunakan SANS untuk penelitiannya ya. Nah di teknologi SANS sendiri di dunia nih termasuk Pfizer gitu, seperti apa Mbak sekarang? Kalau SANS itu di dunia karena memang dia adalah alat karakterisasi gitu ya, jadi tidak untuk material tertentu gitu. Jadi semua alat di SANS di seluruh dunia itu dikembangkan untuk semua penelitian bahan gitu, semua penelitian material. Nah pengembangan mereka itu lebih ke teknologinya sendiri gitu. Jadi SANS-nya itu alatnya udah ada nih, alat SANS-nya. Nah sample environment-nya kalau kita sebut. Jadi si sampel ini misalnya tadi ya suhunya mau dinaikkan atau diturunin gitu, atau dengan pH tertentu atau dengan cahaya tertentu diiradiasi dengan radiasi tertentu. Nah itu dilihat langsung secara in situ seperti apa gitu. Kemudian dikembangkan juga teknik untuk data akuisisinya. Jadi merekam datanya tuh seperti apa secepat mungkin. Jadi misalnya nih begitu ditaruh sampelnya, kemudian diiradiasi dengan neutron, kemudian langsung bisa ditangkap gitu dalam waktu detik mungkin, atau mungkin dalam waktu menit gitu ya. Jadi langsung ditangkap bisa semuanya, ditangkap dalam rentang yang cukup panjang, rentang datanya gitu. Kemudian rentang waktunya juga bisa sesingkat mungkin. Nah itu yang dikembangkan di seluruh dunia. Kalau perbandingannya dengan teknologi neutron teknologi hamburan neutron yang ada di lab kita gitu Mbak, dengan dunia itu berapa banding berapa, atau jauh apa gimana gitu Mbak? Mungkin kita tidak bisa membandingkan gitu ya, karena kalau kita membandingkan apa yang sudah kita punya dengan negara lain yang lebih maju gitu, kita jadinya jadi pesimis gitu. Cuman kan memang setiap alat itu kan punya keunggulannya masing-masing gitu, dan setiap material pun ada kebutuhannya masing-masing gitu. Jadi memang kalau alat SANS-nya di kita itu dia akan lebih cocok untuk yang bersifat koloid gitu. Jadi material-material koloid yang
rentangnya tuh masih di bawah 100 nano gitu, masih oke gitu, masih bagus gitu, dan cukup powerful gitu alatnya gitu untuk penelitian koloid yang di bawah 80 nano atau 100 nanometer. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita masih bisa optimis menghasilkan penelitian, kemudian menghasilkan publikasi di jurnal yang bertaraf internasional dengan alat SANS kita. Mungkin seperti itu, Mbak Sari. Berarti di SANS ini mempunyai itu ya, selain Mbak Arum meneliti sendiri gitu, berarti bekerja sama atau berkolaborasi juga dengan peneliti lain di instansi lain misalnya Mbak, di dalam BRIN gitu. Tentu, karena memang SANS itu bukan alat yang bisa berdiri sendiri dan juga bukan teknik karakterisasi yang bisa berdiri sendiri, makanya SANS itu selalu akan menjadi bagian dari penelitian besar yang lain gitu. Jadi bagiannya ya. Gitu. Bisa jadi bagian utama, bisa jadi bagian pendamping gitu. Karena kalau misalkan bagian utama nih, contohnya misalnya kita memang mau sintesis suatu material yang dia berpori tadi misalnya. Nah, material berpori yang dengan struktur tertentu, nanostructure gitu kan, hanya dapat diamati dengan SANS nih, tidak bisa diamati dengan yang lain gitu. Makanya SANS jadi bagian utama di dalam penelitian tersebut. Tapi kalau misalkan penelitian tentang obat gitu, tentang bagaimana kita membuat drug delivery device gitu ya, suatu obat yang dia bisa membawa suatu senyawa yang bisa membawa obat secara aman ke dalam tubuh. Nah, itu kan SANS menjadi salah satu bagian di dalam penelitian tersebut gitu. Jadi kolaborasi itu memang sangat mutlak diperlukan kalau di SANS ini. Mungkin bisa Mbak disebutkan mitra kolaborasinya tuh mana aja gitu. Contohnya mungkin kalau ada universitas atau tempat lain yang belum bekerja sama jadi tertarik, oh ini udah digunakan nih oleh pusat ini gitu misalnya. Oke. Yang ingat saya di Indonesia ya, bukan di luar negeri. Kalau boleh Mbak di luar negeri juga bisa. Baik. Kalau di Indonesia yang pernah memakai mungkin UGM, kita pernah bekerja sama untuk melihat material berpori. Jadi teman-teman di UGM, dosen dan mahasiswanya itu mensintesis material berpori, kemudian mereka membawa materialnya tersebut ke SANS kita, kemudian kita karakterisasi bersama. Setelah itu tentu saja publikasi bersama gitu. Kalau selain itu mungkin ITS juga pernah mengembangkan suatu material ferrofluid gitu ya, material magnetik yang kemudian kita nano ferrofluid kalau nggak salah, nanomagnetik, kemudian kita karakterisasi bersama dengan SANS, kemudian yaitu tadi tentu saja publikasi bersama. Kemudian dari mitra di luar negeri misalnya dari India, mereka mengembangkan suatu material polimer yang smart polimer, kemudian dibawa ke Indonesia untuk kita analisa bersama dengan SANS kita. Kemudian ya ujung-ujungnya memang kalau di SANS karena fundamental science lebih ke publikasi bersama tadi itu ya, outputnya sebagai KTI gitu. Berarti range-nya lumayan besar ya Mbak, dari dari polimer, dari protein, ada material berpori juga tadi, berarti semua bidang material tuh kayaknya masuk ya ke dalam untuk dianalisis dengan SANS gitu ya Mbak? Ya. Jadi dari soft matter sampai hard matter itu asal apa yang diamati itu masih dalam rentang SANS, masih dalam rentang 1 sampai 100 nanometer. Nah, itu masih bisa. Intinya 1 sampai 100 nanometer. 1 sampai 100 nanometer saja, jangan lebih dari itu gitu. Syaratnya gimana Mbak biar bisa berkolaborasi dengan SANS-nya Hamburger Neutron Serpong ini? Sampai saat ini masih langsung bisa datang ke Serpong, kemudian berdiskusi dengan peneliti yang ada di sana, atau kalau enggak nanti bisa mengirimkan email komunikasi dengan saya ataupun peneliti-peneliti lain yang ada di Serpong gitu ya. Kemudian kita jajaki dulu komunikasinya, setelah itu bisa kita jalin misalnya proposal bersama atau kesepakatan dulu ya Mbak, mau bekerja berkontak-kontak dulu lah ya Mbak ya. Karena kan memang ini kan semua alat Hamburger Neutron sebenarnya tidak hanya SANS saja, itu kan tergolong advance teknik gitu ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri gitu, harus ada teknologi lain atau teknik lain yang menyertainya. Mungkin seperti itu. Ya outputnya juga ini ya Mbak, Q1 ya, Scopus ini. Diusahakan. Iya.
Insya Allah ya. Kayak chance-nya lebih besar di sana tadi. Iya baik Mbak Arum. Sekarang kan Batan dulu kan Batan ya, sekarang sudah bergabung dengan BRIN. Nah ini tuh gimana Mbak? Atmosfer perkembangan Sans itu bagaimana setelah bergabung dengan BRIN tuh? Harapannya gimana? Ya Atau yang sudah terjadi bagaimana? yang namanya perubahan itu kan selalu membutuhkan adaptasi Iya. gitu ya. Heeh. Dan yang pasti kita harus percaya dan kita harus optimis bahwa integrasi lembaga-lembaga riset ini kan sudah dipikirkan matang-matang, sudah digodok bersama oleh para senior gitu ya. Dan kita optimis bahwa memang ini untuk kebaikan Indonesia bersama, untuk menuju Indonesia yang lebih baik melalui riset dan teknologi gitu kan ya. Nah untuk Sans sendiri, karena kita yang tadinya terkotak-kotak kayak misalnya LIPI, BPPT gitu ya, di lembaga-lembaga riset ini ada 8 gitu. Nah dengan bergabungnya BRIN ini jadi pintu kerjasama itu jadi terbuka lebih lebar gitu. Jadi lebih cair maksudnya. Iya betul. Dengan adanya rumah program yang lebih cair dan terbuka untuk siapapun dari organisasi riset manapun, dari pusat riset manapun, akhirnya kita jadi lebih banyak kolaborasi dengan berbagai organisasi riset yang ada di BRIN gitu, yang tadinya katakanlah ex-LIPI, ex-Batan, ex-8 gitu. Jadi sekarang jadi lebih cair dan lebih kolaborasinya lebih luas banyak gitu. Ya. Luas, kolaborasinya jadi lebih banyak ya, intinya ya Mbak ya. Nah ini Mbak, bagaimana sih target jangka pendek dan jangka panjang dalam penelitian Sans, yang Mbak kan ini ya penyelianya. Kalau target jangka pendek dan jangka panjang mungkin kita lebih melihatnya ke ini ya. Kalau di Sans itu kan kita meneliti material tapi juga kita mengembangkan teknologinya gitu. Nah, kalau penelitian material itu ada yang sifatnya jangka pendek ketika menjadi bagian yang pendukung dari riset material tadi gitu. Tapi kalau jangka panjangnya itu lebih ke ketika kita pengembangan alat gitu. Jadi alat Sans juga kita kembangkan, jadi misalnya akuisisinya, kemudian yang tadi itu sistem akuisisinya gitu kan, secara komputasi, secara data koreksinya juga seperti apa, itu kita kembangkan bersama sehingga semakin bisa menjawab kebutuhan para periset ketika ingin menggunakan Sans gitu. Jadi misalnya periset datang dengan membawa jurnal dari luar negeri. Sans di luar negeri sudah bisa seperti ini, di Indonesia bisa belum? Oh coba deh yuk kita kembangkan alatnya jadi bisa seperti itu. Mungkin seperti jadi, itu ya. Mbak Arum maunya ada itu ya, ke SDM-nya instrumen masuk ke dalam Sans ya. Yang instrumen saintis ya. Ya sampai saat Mbak Arum ini kan mater saintis ya. Cuman memang di Sans ini tidak hanya saya bukan orang jadi di Sans ini ada tim kan ya. Jadi di sana ada saya yang lebih ke material dan data analisis, kemudian ada teman yang jago di komputasi gitu, ada teman yang jago di elektronika gitu. Jadi kita semua berkolaborasi untuk bisa paling tidak Sans ini bisa beroperasi gitu. Dan mungkin kalau ada yang mau berkolaborasi bisa ini ya Mbak, dari softwarenya, dari itunya ya. Engineeringnya gitu ya. Jadi tidak hanya material gitu. Ditunggu ya gitu ya. Ya baik Mbak, ini ya Mbak, pertanyaan terakhir gitu. 30 tahun penelitian neutron berkarya, adakah hal-hal terakhir yang ingin disampaikan Mbak? Harapannya bagaimana gitu? Harapannya untuk ke depan gitu ya, Sans ini bisa lebih dikembangkan secara instrumen, jadi diperbaiki jika ada komponennya yang rusak, kemudian ditingkatkan untuk komponen-komponennya agar bisa menghasilkan data yang lebih baik sehingga bisa dimanfaatkan oleh para periset di seluruh Indonesia, khususnya untuk ya bisa bermanfaat lebih baik lagi untuk masyarakat Indonesia. Mungkin seperti itu Mbak Sari. Semoga didengar ya. Amin. Oleh para pemangku kepentingannya. Baik Mbak Arum, terima kasih atas semua informasinya. Sama-sama. Demikianlah akhir dari obrolan ini kawan BRIN. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.